Shalom saudara, selamat pagi saudara. Hari yang penuh dengan sukacita. Karena hari ini kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Bersama-sama dengan Bapa di sorga. Kita akan menikmati realita daripada Bapa di sorga lewat firman-Nya. Mulai hari ini saya akan bagikan kepada saudara sesuatu yang sangat penting. Bagaimana Allah bisa bekerja dengan dahsyat dalam hidup saudara. Dan tidak bisa dihentikan oleh siapapun dan oleh apapun juga. Saya akan berikan topik ini karena ini topik yang sangat penting. Yaitu tentang kekuatan ataupun kekuasaan. Ikat janji dengan Tuhan. Sebelum kita mulai, saya ajak kita untuk kita berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa lebih dahulu. Kami kenal Engkau adalah Allah ikat janji. Allah yang memberikan dirimu dalam suatu ikat janji kepada umatmu lewat sumpahmu sendiri. Terima kasih kami ditawarkan oleh Tuhan untuk kami hidup dalam ikat janji dengan Engkau Tuhan. Hari ini berfirmanlah buat kami Tuhan. Ungkapkanlah apa yang selama ini menjadi rahasia yang Kau sembunyikan bagi semua orang, tapi Engkau sediakan bagi umat-Mu Tuhan. Hantar kami supaya kami hidup dalam ikat janji yang benar dengan Kau Tuhan. Terima kasih untuk pekerjaan daripada Roh-Mu yang kudus. Terima kasih karena Roh-Mu yang kudus selalu memberikan kepada kami, menuntun kami kepada pengertian dan bahkan kepada hikmat. Kami siap saat ini bagi Engkau Tuhan. Terima kasih. Berfirmanlah buat kami semua. Amin. Hal yang mendasar yang saya ingin bagikan kepada saudara mulai dari hari ini adalah tentang ikat janji. Ketika saudara membuat ikat janji dengan Tuhan, ketika Tuhan membuat ikat janji dengan saudara, jadi bukan hanya satu pihak yang memiliki keinginan, tapi kedua pihak memiliki keinginan dan sepakat. Saya mau beritahu pada saudaraku, ikat janji tersebut memiliki kekuatan karena Allah bersumpah atas dirinya sendiri. Sebagai kekuatan hukum yang tidak bisa dibantah, bahkan tidak bisa digagalkan oleh siapapun dan apapun juga. Supaya ikat janji itu terrealisasi. Saya mengajak kita untuk melihat firman Tuhan sebagai dasar yang pertama. Di 1 Tawarikh 16 ayat 15 sampai 17. 1 Tawarikh 16 ayat 15 sampai 17. Ia selalu ingat akan perjanjiannya. Janjinya berlaku selama-lamanya. Perjanjian itu dibuatnya dengan Abraham dan kemudian dengan Ishak. Lalu dikukuhkan dengan Yakub. Menjadi perjanjian yang kekal bagi umat Israel. Sesuatu yang menarik
untuk kita bahas berminggu-minggu lamanya tentang ikat janji ini. Ternyata dibilang Allah selalu ingat. Dia tidak melupakan ataupun lupa akan perjanjiannya. Alkitab mengatakan dalam bahasa King James Version, saudara lihat pada tayangannya saja, King James Version atau New King James Version, tapi saudara bisa lihat dalam King James Version, dia digunakan kata covenant, bukan promise. Promise artinya berjanji. Covenant artinya ikat janji. Jadi sebenarnya ayat ini menegaskan pada kita, ia selalu ingat akan ikat janjinya. Ya, kemudian dikatakan, be mindful always of his covenant. Sudah lihat pada tayangan. Kemudian dikatakan janjinya berlaku selamanya. Bukan, dibilang the word which he commanded to 1,000 generations. Ini sesuatu yang luar biasa, saudara. Allah membuat ikat janji dengan terlebih dahulu dia berfirman pada saudara. Setiap firman yang saudara dengar langsung dari Allah, itu merupakan tawaran Allah untuk membuat ikat janji dengan dia. Setiap perintah yang Allah sampaikan kepada saudara, yang lewat firman-Nya itu merupakan landasan daripada ikat janji. Hal yang menarik dari 1 Tawarikh 16 ini, disebutkan tentang Abraham, dilanjutkan kepada Ishak, dikukuhkan dengan Yakub, dan akhirnya diteruskan terus kepada sebuah bangsa yang disebut adalah Israel. Ingat, Israel. Mari saja kita melihat sekarang Mazmur 105 Mazmur 105 ayat yang ke-8. Ia selalu ingat akan perjanjiannya, janjinya berlaku selama-lamanya. Firman-Nya berlaku selama-lamanya. Firman itu kekal. Firman itu tetap ada dan tidak pernah berubah. Sebab apa? Sebab itu melandasi ikat janjinya. Di sini digunakan kata perjanjiannya adalah dengan kata covenant. Kalau dalam bahasa Ibrani-nya digunakan kata berit. Berit. Ya, saudara bisa lihat itu di H1285. Berit. Itu digunakan kata covenant, ikat janji. Berjanji itu adalah datang dari satu pihak. Pihak yang lain tidak berdiri sama tinggi. Mereka bisa menuntut agar janji itu menjadi realita. Tapi ikat janji itu menuntut kesetaraan dari dua pihak. Allah dan saudara. Saudara dengan Allah. Jadi dengan ikat janji, Allah membuat saudara setara dengan Dia. Wah, saya sangat bergairah untuk menjelaskan kepada saudara. Orang yang hidup dengan ikat janji dengan Tuhan, dengan Allahnya, dengan Allah semesta alam,
tidak ada satupun pribadi dan apapun yang bisa menggagalkan realita ikat janji itu menjadi kenyataan dalam hidup saudara. Kalau kita lihat sekarang di Mazmur 103. Mari kita lihat sekarang Mazmur 103. Untuk mempertajam saja saudara. Ayat 17. Di sini dikatakan, tetapi Tuhan tetap mengasihi orang takwa. Kebaikannya berlangsung turun-temurun. Kebaikannya berlangsung turun-temurun bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan dengan setia melakukan perintahnya. Apa yang saya bilang pada saudara? Ketika firman Tuhan, ketika perintahnya itu mendatangi hidup saudara, saudara bisa memegang ikat janji dengan Tuhan. Kemudian dikatakan di ayat 18-nya, bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya. Di sini dikatakan covenant, berit. Digunakan kata berit. Dan dengan setia melakukan perintahnya. Kalau dalam King James Version digunakan kata that remember his commandment to do them. Jadi yang ingat perintah Tuhan dan mentaatinya. Tuhan ingat pada ikat janjinya yang dia buat pada masa Abraham. Tuhan ingat ikat janjinya yang dibuat pada masa Musa, pada masa Yosua, pada masa hamba-hamba yang lain. Dia tetap berbuat sesuatu demi ikat janjinya itu. Karena sifat ikat janjinya memiliki hukum yang kekal. Tidak bisa diubah. Tidak bisa dianulir. Itu ikat janji. Saya akan memisahkan saudara dulu untuk bisa melihat kepada alam lain. Dengarkan baik-baik. Ikat janji dengan Tuhan sering dirusak, dikacaukan oleh upaya iblis. Gimana caranya? Saudara sudah membaca berita. Bagi orang di ayat 18 ini yang berpegang pada ikat janjinya dan dengan setia melakukan perintahnya, iblis berupaya untuk membuat umat Tuhan yang mendapatkan perintah Tuhan, yang mendapatkan firman Tuhan tersebut, untuk hidup dalam ketidaktaatan. Inilah yang mengacaukan dan merusak ikat janji dengan Tuhan. Saudara tadi telah membaca di 1 Tawarikh pasal 16. Di situ diungkapkan tentang Abraham, dilanjutkan dengan Ishak, dilanjutkan lagi dengan Yakub, dikukuhkan dengan Yakub, dan kepada bangsa Israel. Saya mau beritahu pada saudaraku, di dalamnya Allah sudah menguraikan sejarahnya, dan Allah sekarang menunjukkan bagaimana dia bekerja habis-habisan oleh karena dia bersumpah demi dirinya sendiri atas ikat janji itu. Wah, saudara tentu tidak akan hidup
seperti biasa-biasa lagi. Kalau saudara sudah masuk pada ikat janji dengan Tuhan. Kejadian pasal yang ke-12 kita mulai lihat di sini. Kejadian pasal yang ke-12. Kita mulai baca dari ayat yang pertama. Mungkin kita tidak perlu membahas dulu seluruhnya. Tuhan berkata kepada Abram, tinggalkanlah negerimu, kaum keluargamu, dan rumah ayahmu. Lalu pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan memberikan kepadamu keturunan yang banyak, dan mereka akan menjadi bangsa yang besar. Aku akan memberkati engkau dan membuat namamu masyhur, sehingga engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Dan karena engkau, aku akan memberkati semua bangsa di bumi. Ini adalah bukan ikat janji Tuhan. Ini adalah Tuhan berjanji. Makanya digunakan kata aku akan. Apa yang dituntut daripada Abraham? Abraham pada waktu itu, tinggalkan negerimu. Ur Kasdim, sudah ditinggalkan? Sudah. Kaum keluargamu dan rumah ayahmu sudah ditinggalkan? Belum seluruhnya. Itu sebabnya Terah yang memutuskan untuk tinggal di Haran. Ini adalah firman yang mendatangi Abraham pada saat dia di Haran. Dalam perjalanan keluar dari Ur Kasdim. Saudara harus ketahui hal itu. Allah berfirman, kalau yang berikutnya engkau lakukan, lalu pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Dan Allah tidak menyebutkan negeri itu. Ya, apa artinya? Ini adalah perintah. Ini adalah firman yang mendatangi. Yang akan menjadi landasan. Saya katakan menjadi landasan. Menjadi pegangan hukum. Untuk terbentuknya ikat janji dengan Tuhan. Ini baru di tahap Tuhan berjanji. Dan Abraham tidak bisa mengklaim itu terwujud di Kejadian 13. Terwujud lusa. Terwujud minggu depan. Meskipun Abraham berdoa, meskipun saudara berdoa, tidak bisa terwujud. Karena ini yang bahwa Allah berjanji. Allah sedang mengantar Abraham. Begitulah juga saudara. Allah mau mengantar saudara dengan menyampaikan firman Allah kepada saudara. Demi terbangunnya ikat janji. Karena ikat janji itu mengandung dua pihak yang harus berperan melakukan bagian masing-masing. Kita sudah baca tadi. Di Mazmur 105 ayat 8, Mazmur 103 ayat 17-18, saudara lihat saja pada tayangannya. Mazmur 105 ayat 8. Saudara lihat pada tayangan Mazmur 103 ayat 17-18. Adalah orang-orang yang berpegang pada perintahnya. Perintah Tuhan kepada Abraham. Tinggalkan. Apa yang dikerjakan oleh Abraham? Kita lihat ayat yang ke-4. Abraham berusia 75 tahun ketika ia meninggalkan Haran.
dia lakukan. Allah bersukacita. Padahal dia baru hidup daripada perintah Tuhan. Dia baru hidup daripada Allah berjanji. Bukan ikat janji. Ada banyak orang dalam hidup ini. Kutip firman Tuhan. Dan mengatakan, aku berdoa, aku klaim, aku tuntut firman Tuhan ini. Sampai dia suatu hari dia meninggalkan Tuhan. Doanya itu tidak pernah dijawab. Tidak pernah dikabulkan oleh Tuhan. Sampai dia menikah, doanya tidak pernah dikabulkan. Bahkan saya punya teman, sampai dia dipanggil Tuhan, doanya tidak dikabulkan. Kenapa? Karena banyak orang hanya hidup di dalam tahap ataupun zona ataupun titik perhentian. Allah berjanji, Alkitab ini adalah janji Tuhan. Dia klaim, dia tuntut, ini bagi saya. Tapi dia tidak sampai untuk meletakkan, untuk membangun ikat janji dengan Tuhan. Ketika saudara mentaati, seperti Abraham mentaati. Di ayat yang ke berapa? 4. Abraham berusia 75 tahun ketika ia meninggalkan Haran. Sesuai dengan perintah Tuhan kepadanya. Cocok pas. Seperti Mazmur 105 tadi, Mazmur 103, 1 Tawarikh 16, ayat 15 dan 17. Itu ayat-ayat yang menjadi landasan untuk saya bisa menjelaskan kepada saudara. Untuk Allah berbicara kepada saudara. Menjelaskan tentang ikat janji itu. Sesuai dengan perintah Tuhan kepadanya. Abraham berangkat. Saya senang sekali dengan kata-kata ini. Dikatakan Abraham berangkat. Saya sangat suka. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan departed. Depart. Dia berangkat. Dia segera. Ke tanah Kanaan. Bersama-sama dengan Sarai istrinya. Ingat. Penulis kitab Kejadian ini bukannya Abraham. Musa. Istri dan Lot kemenakannya dan segala harta benda serta hamba-hamba yang mereka peroleh di Haran. Setelah mereka tiba di Kanaan, Abraham menjelajahi tanah itu sampai ia tiba di pohon keramat di More, yaitu tempat ibadat di Sikem. Oh maaf saudara, saya ada kesalahan. Saya bikin buat saudara, saya mengambil dari bahasa Indonesia sehari-hari. Ya, mungkin dalam tayangannya mungkin saudara bingung jadinya. Yang tadi saya baca adalah bahasa Indonesia sehari-hari. Tapi saya mau bagikan pada saudara adalah dalam Alkitab saudara. Ayat 4, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abraham membawa Sarai, istrinya, dan Lot anak saudara, dan segala harta benda yang didapat mereka. Dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Dan mereka berangkat ke tanah Kanaan. Lalu sampai di situ. Abraham berjalan melalui negeri itu. Sampai ke suatu tempat dekat Sikem. Yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Allah berjanji. Saya ulangi, saya tidak gunakan kata ikatnya. Allah berjanji kepada Abraham. Aku akan membuat
engkau menjadi bangsa yang besar. Sekali lagi kita baca sekarang dalam terjemahan baru. Apa yang dikatakan di dalam 1 Tawarikh pasal 16. Karena dari tadi saya membacanya dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Mungkin saudara jadi bingung ya. Ayat 15. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Akan firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan. Jadi ada dasar firman. Yang diikatnya dengan Abraham. Dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya atau dijadikan realita bagi Yakub menjadi ketetapan. Bagi Israel menjadi perjanjian yang kekal. Wow. Ya bersyukur kenapa tadi kita membaca dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Karena lebih mudah saya menjelaskan bahwa ikat janji itu hanya bisa berdiri tegak. Ikat janji dengan Tuhan hanya apabila firman mendatangi hidup saudara. Setelah firman mendatangi hidup saudara, itu adalah perintah. Sama seperti Abraham, kau harus keluar. Dan ketika Abraham mentaatinya, maka Tuhan sekarang bersiap-siap. Bukan untuk mewujudkan Kejadian 12 ayat 2 sampai ayat 4 ini. Tapi Tuhan akan mewujudkan, membangun ikat janji dengan Abraham. Ini sesuatu yang luar biasa, saudara. Saya ingin kita lihat dulu di Mazmur 105 tadi. Mazmur 105 ayat yang ke-8. Ia ingat untuk selamanya akan perjanjiannya, akan ikat janji. Firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan. Yang diikatnya dengan Abraham. Mazmur 105 ayat 8. Dan akan sumpahnya kepada Ishak. Ayat 9. Diadakannya dan hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub. Menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Dari ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Ini luar biasa. Sampai muncul sebuah bangsa. Generasi berikutnya. Karena Allah berfirman. Allah berjanji kepada Abraham. Bahwa aku akan membuat engkau menjadi sebuah bangsa besar. Yang dimaksud adalah Israel menurut Mazmur 105 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Dan kalau kita lanjutkan lagi pada Mazmur 103 ayat 17 dan ayat yang ke-18. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang yang takut akan Dia dan keadilannya bagi anak cucunya, bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya atau pada ikat janjinya, dan yang ingat untuk melakukan titahnya, orang yang taat pada perintahnya. Orang yang berpegang, orang yang berpaut, orang yang telah memiliki ikat janji adalah orang yang selalu ingat untuk mentaati perintah-perintahnya. Jadi saya ingin menggeser hidup saudara dari suatu posisi engkau tahu bahwa Allah berjanji untuk engkau membangun ikat janji dengan Tuhan. Ini dua hal yang berbeda. Saya berjanji pada istri saya, Mam, saya akan menikahkan kamu. Tapi ketika kami menikah, kami membangun ikat janji pernikahan kami.
Saya tidak akan pernah lagi berjalan dengan mengatakan saya berjanji. Dan dia tidak akan pernah hidup lagi dengan menuntut. Dulu sebelum menikah, kamu berjanji ini, itu belum dipenuhi. Tidak. Karena ikat janji itu, kedua pihak telah terbukti hidup dalam kesetiaan dan ketaatan. Mari kita kembali lagi dari dari Kejadian pasal yang ke-12 ini. Ini bisa menarik, saudara. Yang pertama, Abram mentaati dulu. Setia, dia keluar, dia lakukan di ayat 4. Yang kedua sekarang, Allah harus menunjukkan Allah harus menggenapkan apa yang dia pernah janjikan kepada Abram. Kalau Abram mentaatinya, membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Di Mazmur kita sudah ketahui, Abram, Ishak, Yakub, dan Israel itu bangsa yang besar. Bangsa yang termasyur. Allah harus mewujudkan itu. Kemudian dikatakan, aku akan memberkati engkau. Aku akan menjadikan engkau berkat. Itu harus. Allah akan lakukan semuanya itu hanya apabila ikat janji ini telah terbangun. Saya ingin saudara pergi dulu ke suatu area pemahaman yang lain. Sebelum saya akan lanjutkan dan mungkin minggu-minggu yang akan datang saya akan pertegas. Saudara akan terkaget melihat di perjanjian baru. Kenapa Yesus melakukan ini? Kenapa Yesus melakukan ini? Semuanya itu karena dasar ikat janji Allah dengan Abraham. Mari kita lihat Kejadian 12 dari ayat 2 dan ayat 3 ini. Ini adalah Allah berjanji pada Abraham. Kalau saudara bisa melihat di sini, ini ada dua sisi. Ada dua sektor yang tercakup di dalamnya dan itu masuk kepada janji Allah. Bukan ikat janji Allah, masuk ke dalam itu. Yaitu natural dan spiritual. Semua orang, banyak orang di gereja selalu ingin hanya butuh yang natural. Dia butuh uang yang nyata. Dia butuh harta benda yang nyata. Dia butuh segala sesuatu materi yang nyata. Dia melupakan bahwa di dalamnya Allah berjanji kepada Abraham. Ini terkandung ada dua sektor yang termasuk di dalam apa yang Allah janjikan itu. Spiritual. Apa yang dimaksud dengan spiritual? Karena Abraham akan menjadi sebuah bangsa. Ini berbicara tentang bangsa yang dimaksud adalah orang-orang yang akan berjalan dalam langkah iman dan kesetiaan dan ketaatan Abraham, sama seperti Abraham. Kalau engkau baca di Lukas pasal yang ke-19 tentang Zakheus. Yesus mengatakan demikian kepada Zakheus.
Lukas pasal 19, saudara bisa baca dari ayat 1. Lukas ini pendek. Yesus masuk ke kota Jericho. Lukas tinggal, Sakeus tinggal di kota Jericho. Lalu dia lihat Sakeus manjat pohon hanya untuk melihat Yesus. Dia bilang begini, ayat yang kelima. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun. Sebab hari ini aku harus, saya senang kata harus, menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Ya. Saudara tidak bisa berjalan dalam kehidupan saudara dengan berlandaskan apa yang dipikirkan oleh orang. Tidak bisa. Sejauh saudara tidak melanggar hukum, sejauh saudara tidak melakukan yang tidak benar, saudara jangan mempertimbangkan apa yang ada di pikiran orang. Orang boleh mengatakan saya ini adalah, dia bilang Pastor Johnny itu begini. Itu buruk orangnya gitu. Sejauh hati nurani saya tidak mengaminkan apa yang dikatakan itu, saya akan berjalan terus. Saya tidak perlu marah pada orang itu, karena itu adalah opini. Ayat 8, tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kembalikan 4 kali lipat. Ini satu pernyataan kepada Yesus. Pernyataan untuk dia siap hidup miskin. Hanya untuk kehadiran Yesus. Di rumahnya yang hari itu saja. Karena Yesus hanya menumpang malam itu saja. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun, dia bilang, anak Abraham. Orang ini pun adalah berasal dari benih Abraham. Sesuatu yang luar biasa. Alkitab menggunakan kata, he also is a son of Abraham. Digunakan kata uios. Orang dewasa, bukan yang emosional. Yesus mengatakan telah terjadi keselamatan. Keselamatan tidak akan mungkin terjadi tanpa iman. Jadi sektor spiritual daripada apa yang Allah janjikan kepada Abraham di Kejadian 12 ayat 2 dan 3. Yaitu akan ada orang-orang Allah yang akan mengerjakan itu. Orang-orang yang akan berjalan dalam langkah iman dan kesetiaan Abraham. Ini penting buat saudara. Yesus tahu bahwa orang ini maksudnya adalah Sakeus, keturunan Abraham. Yesus tahu bahwa orang ini adalah yang dimaksud hasil pekerjaan Allah Bapa terhadap Abraham. Untuk sektor spiritual. Sekarang kita bisa melihat sekarang. Sektor natural. Sektor natural sudah jelas buat kita. Bahwa Allah akan membentuk, Allah akan mewujudkan suatu bangsa yang berasal
dari keturunan lahirianya, dari aspek biologisnya Abraham. Ingat pada waktu itu, Abraham sudah berusia 75 tahun. Saudara bisa lihat itu di ayat yang ke-4. Berarti Sarai sudah berusia 65 tahun. Saya mau beritahu, Sarai berada dalam masa kritis untuk dia tidak akan bisa melahirkan atau mengandung seorang bayi pun juga. Tetapi Alkitab mempertegas tentang kondisi Sarai. Kenapa sampai umur 65 tahun tidak memiliki anak? Bahwa Sarai itu mandul. Jadi saudara bisa melihat, Allah berjanji akan membangun sebuah bangsa yang berasal dari keturunan lahirianya Abraham. Keturunan biologisnya Abraham. Allah akan kerjakan. Meskipun kemungkinan Abraham memiliki keturunan lewat Sarai. Maksud saya lewat Sarai, bukan lewat Hagar. Yang sudah mandul ini, itu makin tipis. Allah ingin menunjukkan pada hal-hal, pada sektor natural, pada sektor lahiriah, bahwa Tuhan sepenuhnya lah yang bisa mewujudkan apa yang dijanjikannya itu kepada Abraham. Saya katakan haknya Allah. Ketika Abraham taat, ingat Allah belum mewujudkan apa yang dia akan janjikan. Karena dia berkata, aku akan. Ketika engkau mendengarkan pernyataan Tuhan yang mengatakan, aku akan. Itu adalah ada tahapan-tahapan yang harus dilewati oleh Allah. Yang harus diambil oleh Allah. Dan harus memiliki kekuatan hukum. Sehingga dia bisa tanpa perlawanan menggenapkan apa yang dia janjikan kepada Abraham. Ya, Allah sendiri harus memiliki dasar. Dan dasar itu yang disebut dengan ikat janji. Mari kita lihat bagaimana Allah membangun ikat janji. Kita sudah simpan ini dalam hati kita. Abraham mentaati Allah. Segera di Sikem, yang akhirnya menjadi daerah bagian daripada Samaria, Abraham mempersembahkan pertama kali sejak dia dipanggil oleh Allah. Keluar dari Ur Kasdim, keluar dari Haran, pertama kali dia membangun mezbah bagi Tuhan dan berseru memanggil nama Tuhan. Saudara harus ingat itu. Sikem ataupun Sikar yang disebutkan di Yohanes pasal 4. Itu adalah kota yang sama, daerah yang sama. Itu menjadi tempat yang sangat bersejarah dan memiliki kekuatan. Saya mau beritahu pada saudaraku, dengan kalimat yang saya terima dari Tuhan. Sikem
Allah akan mengingat Abraham. Ketaatan Abraham. Mesbah, bau-bauan harum daripada apa yang dilakukan oleh Abraham. Karena Abraham mentaati. Abraham berjalan dengan setia kepada Tuhan. Tapi lihat, belum ada ikat janji. Itu masih merupakan tempat memorial yang menjadi ingat-ingatan. Allah ingat akan ikat janji. Terus kemudian berjalan. Ternyata Abraham dan Sarai masuk ke Mesir. Karena kelaparan dia bergeser keluar lagi. Karena Allah belum menyebutkan negeri mana yang akan diberikan oleh Allah kepada Abraham. Ketika ayat 10, ketika kelaparan timbul di negeri itu, di tanah Kanan, pergilah Abraham ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Dan hampir saja Sarai diambil menjadi seorang istri, menjadi salah satu istri daripada Firaun. Tapi akhirnya Abraham bersama dengan rombongan keluarganya ditendang, diusir keluar dari Mesir dengan berbagai macam harta yang diberikan oleh Firaun kepada dia. Dan termasuk budak perempuan dan termasuk budak laki-laki. Kemudian di Kejadian pasal yang ke-13 terjadi pertengkaran antara gembala-gembala yang menggembalakan harta domba kambingnya Abraham dengan gembala-gembala dari pihak Lot. Padahal Lot ini adalah keponakannya Abraham. Lalu kemudian mereka memisahkan diri. Tidak harus demikian. Kalau Abraham jeli melihat perintah Tuhan yang mendatanginya. Saya ulangi sekali lagi. Apa yang dikatakan oleh Tuhan, saudara lihat pada tayangannya. Di Kejadian 12 ayat 1. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu. Dari sanak saudaramu. Dia pergi dari negerinya, dari Ur Kasdim. Dia pergi dari rumah bapaknya di Haran. Tapi dia belum pergi dari sanak saudaranya. Familinya. Lot masih menempel. Tidak harus terjadinya pertengkaran lebih dulu. Lalu kemudian apa yang terjadi? Ketika mereka memisahkan diri. Lalu kemudian Tuhan melihat ada kemajuan bagi Abraham untuk membuat ikat janji dengan Abraham. Mari kita lihat. Setelah mereka berpisah dengan Lot. Di Kejadian 13. Setelah Lot berpisah. Ayat 14. Daripada Abraham berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Pandanglah sekelilingmu. Dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu. Ke timur dan barat. Utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Sehingga jika seandainya Anda dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Ini berbicara tentang berkat
apa yang Allah mau kerjakan di sektor natural. Bersiaplah, jalani negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Bersiaplah, dikatakan ayat 17-nya. Ada perintah lagi. Negeri itu akan diberikan apabila Allah akan mengerjakan, apabila engkau taati perintahku. Jalani negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Itu sebabnya sejak saat itu Abram selalu berpindah-pindah tempat, dari Sikem ke Berseba, dari ini pindah-pindah terus. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon terbantin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya mezbah di situ bagi Tuhan. Ini kedua kalinya setelah Sikem, dia di dekat Hebron. Dia mendirikan mezbah bagi Tuhan dalam rangka ketaatan kepada Tuhan. Sekarang kita sambung di Kejadian pasal 14. Abram mendengar bahwa Lot ditawan, dan ternyata Abram akhirnya mengalahkan raja-raja Kedor Laomer bersama dengan sekutunya. Dia bisa kalahkan karena Lot tinggal di Raja Sodom, di kerajaan Sodom, dan akhirnya Melkisedek, Raja Salem, berjumpa dengan Abram. Saudara bisa melihat di Kejadian 14 ini, Allah tunjukkan bagaimana dia membuat Abram pribadinya menjadi besar. Lebih hebat daripada 4 kerajaan besar, Kedor Laomer dan sekutunya, dalam berperang. Di Kejadian 15, mari kita baca sama-sama. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Jangan takut Abram, akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsik itu. Sesuatu mulai mengganggu hati nuraninya Abram. Dihubungkan terhadap firman, janji yang Allah janjikan. Dia sudah keluar dari negerinya. Dia sudah keluar dari rumah bapaknya. Dia sudah keluar dari sanak familinya. Dia sudah menjalani negeri ini. Dia sudah melihat Allah mulai membuat namanya besar di antara kerajaan-kerajaan pada masa itu. Tapi ada satu yang mengganjel dalam hati sanubarinya, dalam hati nuraninya dia. Dia tidak mempunyai anak. Dan Allah berjanji. Sekarang Allah mempertegas kembali bahwa keturunanmu itu akan seperti dikatakan demikian di Kejadian 15. Mari kita baca. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan kau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti akan menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya. Seolah-olah Abram mengklaim. Ini yang sering terjadi pada hidup saudara. Mengklaim apa yang Allah firmankan di Alkitab.
Engkau belum memberikan keturunan, engkau belum menjawab apa yang kau janjikan di Kejadian 12 tadi. Kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli waris. Tapi datang firman Tuhan kepada orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Allah tetap konsisten. Dia akan mengerjakannya bagi Abram dan Sarah. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman. Coba lihat ke langit. Hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya. Demikianlah banyaknya nanti keturunan. Keturunanmu seperti bintang. Dalam hal jumlah seperti bintang. Dalam hal sifat seperti bintang. Ini berbicara tentang keturunan spiritual. Ini berbicara tentang keturunan yang kokoh. Keturunan yang menjadi penerang pada masa kegelapan. Yang tetap bersinar pada masa kegelapan. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Bukankah sebelumnya Allah berjanji bahwa keturunannya seperti debu? Debu itu. Meskipun banyak. Tapi debu itu secara spiritual adalah makanan ular, makanan setan. Dalam Kejadian pasal 3, saudara bisa lihat pada ayat tayangannya. Ular dikutuk. Dia menjalar dengan perutnya, berjalan dengan perutnya. Kemudian debu tanahlah. Berarti itu berbicara juga. Karena Allah yang menyampaikan itu. Itu juga bahasa spiritual. Bahwa dari Abraham akan muncul juga sebuah bangsa yang besar. Di mana akan menjadi makanan bagi setan. Selalu kalah terhadap setan. Lalu percayalah Abraham ayat 6. Kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Kata Abraham, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Seolah dia katakan, kata Abraham, ya Tuhan Allah, dari mana aku tahu bahwa apa yang kau janjikan, pergilah keluar, aku akan memberikan kepadamu suatu negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Bagaimana aku tahu bahwa aku akan memiliki ini? Bagaimana aku tahu bahwa engkau akan mengerjakan ini bagiku, untukku? Bagaimana aku tahu bahwa aku akan mendapatkannya pada masa hidupku? Mari kita lanjutkan, saudara. Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung terkukur, dan seekor anak burung merpati. Diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan. Dipotong 2. Lalu diletakkannya bagian-bagian itu, yang satu di samping yang lain. Tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Kenapa? Karena terlalu kecil. Ketika burung-burung buas hinggap pada daging binatang-binatang, maka Abraham mengusirnya. Wow. Saya ingin roh Tuhan sekarang, saya berdoa supaya roh Tuhan membawa saudara kepada pengertian bahwa sebelum ikat janji dibangun, burung-burung buas, burung-burung di udara, burung-burung liar akan berupaya untuk mencemarkan dan menggagalkan apa yang mau dikerjakan oleh Allah dan oleh Abraham bersamaan. Lihat, mereka membagi 2.
semua yang mau dipersembahkan, kecuali burung-burung. Lalu kemudian burung-burung buas datang. Menjelang matahari terbang, tertidurlah Abraham dengan nyenyak. Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Wow. Firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing. Saudara tetap ingat burung-burung buas? Lalu kemudian saudara tetap ingat, kemudian menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abraham dengan nyenyak. Lalu turunlah meliputinya gelap gulita, burung buas gelap gulita. Ini lambang daripada musuh yang berupaya ingin menggagalkan apa yang Allah bersama dengan Abraham sedang wujudkan, sedang bangun. Dikatakan demikian firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya. Tapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum. Dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Saudara tahu siapa ini? Ini bicara tentang Israel keluar dari tanah Mesir. Tapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunanmu yang keempat akan kembali ke sini, ke tanah Kanan. Sebab sebelum itu kedurjanan orang Amori itu belum genap. Allah harus punya alasan untuk menghancurkan, menyuruh Israel untuk menaklukkan semua orang-orang Amori yang ada di tanah Kanan yang dijanjikan Tuhan kepada Israel. Allah harus punya alasan untuk membantai mereka. Dan salah satu adalah kedurjanan mereka, kejahatan mereka. Mari kita lihat langsung ayat 17-nya. Ketika matahari telah terbenam dan hari itu menjadi gelap, menurut saudara, ini adalah upaya si jahat. Seperti di Kejadian 1 ayat 1 sampai ayat 3. Bumi gelap. Kenapa bumi gelap? Belum berbentuk. Setiap tempat yang belum dibentuk oleh Tuhan. Setiap pribadi yang belum dibentuk selesai oleh Tuhan. Selalu menjadi tempat untuk dilemparnya. Tempat yang paling tepat buat iblis. Iblis dilempar ke bumi. Dia buat gelap. Jadi gelap gulita di sini. Ini merupakan karya iblis. Binatang buas, burung-burung buas, karya iblis. Yang berupaya menggagalkan ikat janji yang sedang dibangun antara Allah dengan Abraham. Ketika matahari telah terbenam dan hari itu menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta seluruh suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Inilah pekerjaannya Allah. Yang membakar berarti dia menerima. Berarti ada sesuatu yang sudah terbangun antara Allah. Saudara, perapian api itu menyala. Dia mulai mengusir kegelapan. Api itu menyala. Dia menghalau binatang burung-burung buas. Mari kita baca bersama-sama, saudaraku. Saudara baca. Di Alkitab saudara, ayat yang ke-18. Pada hari itulah. Pada hari mana? Pada hari di mana disebutkan di Kejadian 15 ini. Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham. Tuhan mengadakan ikat janji dengan Abraham.
Tuhan mewujudkan ikat janji dengan Abraham serta berfirman kepada keturunanmu lah, kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, Katmon, orang Het, orang Feris, Refaim, Amori, Kanan, Gergasi, dan Yebus. Itu tanah yang luas untuk berdiamnya sebuah bangsa. Saya yakin Roh Tuhan sedang mulai bekerja dalam hidup saudara sekarang. Akan membuat suatu ledakan rohani yang tidak saudara bisa tahan menahan. Bukankah di Kejadian 12 Allah berfirman, aku akan, karena Allah berjanji. Karena dibutuhkan tahapan sampai Allah mewujudkan dulu, membangun bersama dengan Abraham ikat janji. Untuk sampai kepada ikat janji, ikat janji itu menjadi dasar buat Allah untuk mengerjakan dari pihaknya. Sebab Abraham telah melakukan pekerjaan dari pihaknya dia. Dan saudara bisa melihat sekarang, pada hari itu Tuhan mengadakan, Tuhan membangun, Tuhan membuat. Kalau kau lihat dalam King James Version, in the same day the Lord made a covenant atau ikat janji with Abraham, saying, dan saat itu Allah berfirman, unto thy seed have I given this land. Saya pikir nggak perlu lari dari mana sampai mana. From the river of Egypt unto the great river, the river Euphrates. Saya ingin menerjemahkannya secara bebas. Pada hari yang sama, pada waktu yang sama, Tuhan telah membuat ikat janji. Wow. Membuat ikat janji dengan Abraham. Dan langsung dia berkata saat itu juga, saying unto thy seed. Dia berkata langsung kepada, have I given, aku telah, bukan akan. Wah, ini luar biasa saudara kan. Have I given this land. Bukan digunakan kata will. Telah dia berikan negeri ini. From the river of Egypt, dari sungai Mesir batasannya. Saya ingin saudara masuk kepada kebenaran ini. Allah berjanji it's okay. Itu okay saja. Tapi firman-Nya mendatangi saudara. Dia bertujuan untuk membangun ikat janjinya dengan saudara. Saudara yang hidup dalam janji-janji Allah, tidak terlalu mulia dalam pandangan Allah. Tapi saudara yang hidup dalam ikat janji dengan Allah, dia menjadi contoh. Dia akan memiliki keturunan. Dan keturunan mereka adalah keturunan yang kekal.
Wow, luar biasa apa yang Allah singkapkan lewat Roh-Nya yang kudus kepada saudara. Saya ingin ini menjadi kehidupan buat saudara. Saya berdoa saat saya menyampaikan ini, supaya ini menjadi kehidupan buat saudara. Allah menyebutkan bahwa bangsa yang besar dengan tanah yang luas, jelas. Itu yang Allah janjikan. Lalu kemudian saudaraku, karena sekarang sudah ada ikat janji itu, Allah juga memberitahukan iblis akan bekerja untuk merusak ikat janji tersebut, mengganggunya itu terwujud. Mari kita langsung sekarang pada Kejadian 16. Ini adalah upaya manusia. Ini hal yang biasa. Sarai memiliki seorang budak perempuan bernama Hagar. Dan dia bisa menyediakan rahimnya agar Abram menghampiri wanita tersebut dan memberikan anak buat Sarai. Dan anak itu diakui oleh Sarai. Tapi ternyata setelah lahir Ismail, Sarai rupanya tidak terlalu sreg dengan Ismail. Mari kita lihat sekarang. Dan akhirnya Abram sudah terlena. Karena dia berpikir ini adalah kesepakatan antara Abram dan Sarai. Allah juga mulai pusing. Memikirkan ini kesepakatan antara Abram dan Sarai. Wow, bagaimana membongkar ini? Bagaimana menyatakan bahwa ini tidak benar? Bukan ini yang sebenarnya Allah maksudkan. Allah punya pijakannya. Dia sudah membuat ikat janji dengan Abram. Di Kejadian 15 tadi. Lalu kemudian kita sampai pada Kejadian 17. Ketika Abram berumur 99 tahun. Maka Tuhan menampakkan, kau lihat dulu. Pada masa itu usia daripada Ismail itu sudah 13 tahun. Abram berumur 86 tahun. Oh, 11 tahun. 11 tahun usia daripada Ismail. Umur 86 tahun Ismail lahir. Ketika Abram berumur 99 tahun. Oh, berarti 13 tahun. Maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, aku adalah Allah El Shaddai. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku adalah Allah payudara ibu. Saya sudah bagikan pada saudara. Kemudian Tuhan berkata begini, Aku akan mengadakan perjanjian. Bukankah sudah ikat janji? Antara aku dan engkau. Dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah Abram dan Allah berfirman kepadanya, dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu, namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Dulu aku membuat ikat janji kepada Abram, walaupun itu pribadi yang sama. Sekarang aku membuat ikat janji ke level yang lebih tinggi lagi. Bukan kepada pribadi Abram yang rendahan, yang banyak melakukan dosa, yang banyak melakukan cara berjalan menurut pengertiannya sendiri. Bukan itu. Tapi kepada Abraham yang sepenuhnya mentaati aku dan tidak pernah meragukan aku. Dan kepada Sarah aku akan membuat ikat janji juga. Allah lebih cerdas daripada Abraham. Allah tahu apa yang harus dilakukan. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Jadi aku buat ikat janji kepada Abraham. Jadi kalau gitu ikat janji yang pertama adalah untuk apa? Lihat dalam hidupmu.
burung-burung buas mengganggu hubungan kita berdua. Dan kau sekarang berpikir bahwa apa yang kufirmankan kepadamu tentang keturunanmu itu lahir dari rahim yang Hagar, dan kau mulai senang. Makanya aku menegur kau, jangan hidup di hadapanku dengan hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela, karena kau bercela. Kau berjalan menurut cara pikiranmu sendiri. Lalu kemudian Tuhan berkata gini, karena itu namamu bukan lagi Abraham, melainkan Abraham, karena kau telah kutetapkan, telah bukan akan, menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat kau beranak bercucu sangat banyak. Jadi saudara bisa lihat ikat janji di Kejadian 17 ini. Aku akan membuat kau beranak cucu sangat banyak. Kau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian. Aku akan mengadakan ikat janji antara aku dan kau serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, menjadi ikat janji yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Wow, luar biasa. Sakeus ditemukan oleh Yesus. Ditemukan oleh Yesus. Ini keturunan Abraham. Kepadamu akan kuberikan, kepadamu dan kepada keturunan akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yang ke seluruh tanah Kanan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Apa tandanya, perbedaannya Abraham dengan Abraham? Itu bukan hanya nama yang diubah. Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu kau harus memegang ikat janjiku dengan Abraham, ya, dan keturunan-turunmu. Inilah ikat janjiku yang harus kamu pegang antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat, termasuk engkau. Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda ikat janji antara aku, bukan dengan Abraham, antara aku dengan Abraham dan Sarah, bukan dengan Sarai. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunan. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang kau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah, ada dalam daging. Sakeus ada dalam daging. Dalam apa? Tubuhnya Abraham. Dagingmulah perjanjianku atau ikat janjiku itu menjadi ikat janji yang kekal. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katanya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjian. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham, tidak dikatakan lagi kepada Abraham tentang istrimu Sarai. Janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah. Itu namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkati sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja bangsa-bangsa akan lahir daripadamu. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hati, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Tetapi Allah berfirman, tidak. Wah, dengan tegas Tuhan mengatakan tidak. Bukan begitu cara engkau melangkah. Melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu. Dan kau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku, ikat janjiku dengan dia menjadi perjanjian atau ikat janji yang kekal untuk keturunannya. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu, dan sangat banyak. Ia akan memperanakan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Sektor lahiriah. Tetapi perjanjianku akan kuadakan, ikat janjiku akan kuadakan dengan Ishak yang akan dilahirkan Sarah. Nama Ishak saja sudah disebutkan Tuhan.
Nama sudah dipersiapkan, pribadinya sudah disiapkan. Yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang. Pada waktu seperti ini juga. Setelah selesai berfirman kepada Abraham, naiklah Allah meninggalkan Abraham. Lihat kemudian. Setelah itu Abraham memanggil Ismail anaknya. Dan semua orang yang lahir di rumahnya. Juga semua yang dibelinya dengan uang. Yakni setiap laki-laki dan isi rumahnya. Lalu yang mengerat kulit katan mereka. Pada hari itu juga. Seperti yang telah difirmankan Allah kepadanya. Dia kerat, disunat semuanya. Ini seperti kayak tempat vaksinasi saja. Orang berburu-buru datang. Antri. Abraham berumur 99 tahun. Ketika Abraham mengerat kulit katannya sendiri. Dan Ismail berumur 13 tahun ketika dikerat kulit katannya. Pada hari itu juga Abraham dan Ismail anaknya disunat. Abraham taati. Saya mau mempertegas sebelum kita akhiri, saudaraku. Mari kita lanjutkan ayat yang terakhir. Dan semua orang dari isi rumah Abraham, baik yang lahir di rumahnya, maupun yang dibeli dengan uang dari orang asing, disunat bersama-sama dengan dia. Biasa. Explicit obedience. Ketaatan yang akurat. Itu mengantar Abraham lebih maju lagi. Allah mempertegaskan ikat janjinya pada Kejadian 15. Ya oke. Dia membangun ikat janjinya. Tapi di Kejadian 17, Allah tunjukkan bagaimana dia bisa mewujudkan apa yang dia pernah janjikan. Karena di Kejadian 12 itu bukan ikat janji. Allah berjanji. Dia akan wujudkan itu. Dia pertegas dengan caranya. Dengan proses detailnya. Di Kejadian pasal ke-17. Saya mau mengakhirinya dengan saudara membuka Kejadian pasal 22. Kejadian pasal 22 ketika Ishak dipersembahkan di Gunung Moria. Allah membawa Abraham sekarang lebih maju lagi. Di Gunung Moria, Allah memang menguji Abraham. Dia memberitahukan kepada Abraham apa yang akan dikerjakannya kepada keturunan Abraham di kemudian hari. Mari kita lihat Kejadian 22 ayat 10. Ketika Abraham mulai mau mengorbankan Ishak. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya Ishak, anaknya yang tunggal. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, sautnya ya Tuhan. Lalu berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan kau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadamu. Mari kita lihat sekarang ayat yang ke-15. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku. Berarti ini adalah realita daripada ikat janji. Allah mengerjakannya lewat sumpah, karena sumpah dia. Bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena kau telah berbuat demikian, dan kau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadamu, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan membuat keturunanmu sangat banyak. Aku akan membuat keturunanmu sangat banyak. Seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi laut. Dua aspek, dua sektor. Spiritual, natural. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuh. Oleh keturunanmu, semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Bukankah Kejadian 12? Di mana engkau menjadi berkat Abraham. Rupanya Allah mendetailkannya lewat keturunanmu. Sesudah Allah menguji hidup saudara,
Apakah saudara hidup berlandaskan pada apa yang dia janjikan, atau engkau hidup seperti Abraham, berlandaskan pada ikat janji dengan Tuhan? Allah akan menguji saudara. Kalau Allah mendapati bahwa saudara tetap teguh, hidup sama seperti Abraham, karena ikat janji dengan Tuhan, bukan karena apa yang Tuhan pernah janjikan. Saya mau beritahu pada saudaraku, kau hidup dengan ikat janji bersama dengan Tuhan. Dan itu ikat janji yang kekal. Allah mewujudkannya kepada Abraham, bahwa bangsa keturunan Abraham itu adalah Israel. Bahwa bangsa keturunan daripada Abraham itu yang menjadi sektor yang dimaksudkan oleh Allah dalam sektor spiritual adalah bangsa itu adalah gereja. Saudara bisa lihat tayangan ini 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. 1 Petrus 2 ayat 9, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Ini dimaksudkan adalah gereja Tuhan. Bangsa yang dimaksudkan adalah gereja Tuhan. Itu ditulis juga di dalam Matius pasal yang Matius pasal yang 21 ayat 43. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan ini. Siapa yang bisa menghasilkan buah kerajaan? Hanya gereja. Ini yang dimaksudkan oleh Allah. Saudara bisa lihat hidup yang kekal dalam hidup saudara. Jangan kau sia-siakan hanya untuk kau masuk ke surga saja. Tapi hidup yang kekal itu, kalau engkau hidup menjalaninya selama engkau hidup di dunia ini, menjalaninya dengan hidup dalam ikat janji, bukan dengan Allah yang berjanji, bukan hanya dengan janji-janji Allah, apa yang Allah janjikan, kau kutip dari Alkitab, maka kau pun akan memiliki keturunan yang kekal. Kau akan bisa melihat keturunanmu akan mendemonstrasikan kehidupan ikat janji dengan bersama dengan Tuhan. Karena itu sifatnya kekal. Jangan terlalu berbahagia saudara. Apabila ada orang mengatakan, oh Tuhan mengabulkan doaku, apa yang dijanjikan dikabulkan. Jangan terlalu berbahagia. Tapi engkau harus bersukacita karena melihat orang hidup dalam keadaan apapun juga, tetap dia berdiri pada ikat janji dengan Tuhan. Itu sebabnya pergeseran ini segera saudara harus alami. Allah mau supaya engkau berdiri pada ikat janjinya. Allah mau supaya engkau melangkah pada ikat janjinya. Sebab itulah, untuk itulah Allah menyediakan dirinya buat saudara. Amin. Terima kasih untuk pengertian firman yang kau berikan kepada kami. Saya berdoa sekarang buat saudara. Ada banyak orang sampai di akhir hidupnya, dia mengalami kekecewaan dan kepahitan sampai dia dibawa sampai dia dipanggil oleh Tuhan. Oleh karena dia tidak pernah bergeser dari suatu posisi rohani sejak dia lahir baru, sejak dia mengikut Tuhan, dari posisi dia selalu hidup, melangkah, berdoa, melakukan seluruh aktivitas kehidupannya dia.
dari apa yang Tuhan janjikan pada dia. Allah ingin membawa engkau naik ke level yang lebih tinggi lagi. Yang kau hidup dalam ikat janji dengan Tuhan. Sama seperti Abraham. Dia bisa tahu bahwa Zakheus adalah orang yang hidup dan berjalan menurut iman dan kesetiaannya Abraham. Kau pun akan mendapati orang-orang setelah engkau dipanggil oleh Tuhan. Orang-orang yang akan berjalan menurut iman dan kesetiaan dari hidupmu karena ikat janji dengan Tuhan. Tuhan, hamba berdoa, semua apa yang mereka telah dengarkan, apa yang telah engkau ucapkan ini, apa yang kau lepas lewat firman-Mu ini, itu menjadi kenyataan, Tuhan. Kami tahu bahwa engkau lah yang akan mewujudkan semua ini. Tuhan, wujudkanlah ini pada masa kami. Hamba berdoa untuk orang-orang yang masih muda, yang sangat bergairah untuk melayani dan melayani. Saya mau beritahu pada saudaraku, kalian anak-anak muda, ingat, kalian jangan bergairah karena engkau melayani. Kalian harus bergairah oleh karena Tuhan mengubah posisi rohanimu. Biarlah engkau bergairah oleh karena Tuhan menyetarakan hidupmu sama seperti engkau. Engkau adalah di satu pihak, Allah di pihak lain yang membuat sama-sama ikat janji. Masing-masing mengerjakan bagiannya masing-masing. Hamba berdoa supaya mereka tidak menjadi pribadi yang kecewa oleh karena apa yang telah engkau janjikan kepada mereka tidak terwujud pada masa hidup mereka. Tapi hamba berdoa supaya pada saat ini juga Roh Kudus yang telah menyingkapkan kebenaran ini kepada mereka yang mendengarkannya pada saat ini juga menghantar mereka, membebaskan mereka dari belenggu sehingga mereka benar-benar merdeka dan mereka bisa berjalan dengan kekuatan sama seperti Abraham menjadi Abraham. Sama seperti Abraham menjadi Abraham. Dimerdekakan daripada segala hal-hal yang lahiriah. Sehingga bisa yakin penuh teguh bahwa Tuhan akan mengerjakannya. Terima kasih Tuhan untuk apa yang kami dengar pada hari ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu ini. Terpujilah nama-Mu demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.